Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi bab Argantara, yaitu bab 46, mengikhlaskan. Sheila benar-benar tidak habis pikir dengan Arga. Laki-laki itu benar-benar melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan siang itu. Sungguh, Syira dibuat sangat kelelahan dengan gairah cowok itu. Sekalinya melakukan malah kebablasan. Tulang-tulang Syira rasanya yang patah, bahkan bikin sensitifnya begitu terasa sangat sakit. Walaupun cowok itu melakukan dengan kelembutan, namun tetap saja yang namanya daya tahan perempuan lebih rendah daripada daya tahan laki-laki. Arga melakukan itu semuanya dari waktu siang hingga pagi datang. Bisa dihitung berapa lamanya. Jika Syira menghitungnya bisa sampai 14 jam mereka melakukan itu. Ingin mengatai Arga dengan menghabisin hewan-hewan di kebun binatang. Bahkan cowok itu seperti tidak tahu diri. Selesai melakukan itu semua, cowok itu diam tak membuka suara, entah marah atau gimana. Gadis itu bangun dari tidurnya, mendesis ngilu saat bagian bawahnya begitu terasa sangat sakit. Sedang menundukkan kepalanya saat melihat Arga yang tertidur dengan nyenyak. Kemudian dengan perlahan gadis itu turun dari atas kasur dan melangkahkan kakinya menuju kamar mandi dengan jalan tertatih-tatih. Syira membersihkan tubuhnya dengan perlahan, dibuat untuk membungkuk saja rasanya sakit. Tulang-tulang bagian punggungnya. Gadis itu keluar dari kamar mandi setelah 25 menit lamanya membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Syira sudah lengkap dengan seragam sekolahnya. Sebenarnya ingin izin saja hari ini. Tubuhnya terasa begitu sakit, tapi mengingat di sekolah ada ujian praktek, gadis itu mengurungkan niatnya. Sekolah, tanya Arga. Syira menoleh. Gadis itu tak menghadiahkan pertanyaan Arga. Sudah lengkap dengan seragam begini dikira mau kemana? Ia tak marah perihal telah mengambil mahkotanya. Yang ia kesali adalah Arga yang tidak tahu waktu saat melakukan itu. Syira kesal, kemudian mengambil salep yang ada di atas meja riasnya, kemudian mengoleskannya dengan kasar. Jangan dikasih salep, nanti rintih Syira saat merasakan bercak merah yang ia gosok tadi begitu perih di lehernya. Arga berdecak kesal mendekati gadis itu, kemudian membalikkan badan Syira. Kalau gue ngomong itu didengerin. Duduk, titahnya. Cowok itu menarik meja rias milik Syira, bertanda menyuruh gadis itu untuk duduk di sana. Jelasin, ucap Arga. Syira diam tak mengerti ucapan Arga. Jelasin apa yang mau dijelasin kemarin. Lanjutnya, Syira menghembuskan nafasnya dengan kasar. Kemudian gadis itu berucap menjelaskan semuanya. Dari awal ia ketemu Aldi, dan berakhir Aldi memberikan amanah soal dirinya ingin ke Jerman. Aldi mau ke Jerman, ucap Syira sembari menatap serius mata tajam milik cowok itu. Jerman, tujuh Arga. Syira mengangguk. Iya, dia mau lanjutin studinya di sana sekaligus mau ketemu neneknya. Kenapa dia nggak bilang sama papa? Kenapa harus Syira melempar pada benak bayi ke arah Arga yang membuat ucapan cowok itu terhenti. Dengerin dulu kalau ada orang ngomong. Aldi katanya masih sakit hati sama papa. Dia belum ikhlas kalau papanya nikah lagi. Arga bercipalan. Itu lo aja yang lebay, jing, gumamnya. Maka dari itu dia ngomong ke gue, kasih amanah buat gue. Nanti kalau udah kelulusan, Aldi suruh gue buat ngomong ke papa dan juga mama perihal Aldi yang mutusin buat ke Jerman, ucapnya. Arga menganggukkan kepalanya, kemudian menyadarkan baunya pada punggung kursi belajar milik Syira. Mata tajamnya menatap wajah Syira dari samping. Aldi, gue nggak tahu harus terima kasih sama lo atau justru marah sama lo. Di satu sisi gue marah sama lo karena tanpa izin gue lo pergi sama istri gue, dan di satu sisi lainnya gue terima kasih banyak sama lo. Terima kasih karena udah bikin gue rasain apa yang belum pernah dirasain, batinnya. Senyum mengembangnya terbit di bibir tebalnya. Kemudian cowok itu mendongak menatap langit-langit kamarnya. Memori-memori di mana ia tengah melakukan hal itu kemarin membuat Arga seolah-olah lupa dunia. Arga, ayo berangkat, udah telat ini. Cowok itu kelagapan kemudian menegakkan tubuhnya kembali dan berjalan pelan. Ayo, gue tunggu di bawah, gue panasin mobil dulu, kata Arga. Kemudian cowok itu melenggang keluar kamar mendahului Syira. Syira berderak, nyanyi, nggak minta maaf gitu sama gue, dasar suami setan. Gadis dengan dasi abu-abu yang melingkar rapi pada seragam putihnya lantas menolehkan kepalanya saat melihat Arga yang sedari tadi hanya diam tak membuka suara. Sok-sokan diam, gak inget apa sama yang kemarin, tutur Syira menyindir Arga. Arga menolehkan kepalanya saat merasa dirinya tengah disindir oleh gadis cantik yang sekarang sudah berubah menjadi wanita. Gak usah mikir kalau gue marah sama lo, gue udah maafin lo. Syira merangut kesal, kemudian membatin, iyalah udah dimaafin, orang lo aja udah dapat enaknya.
Cenah yang batin Syara, mau sampai kapan diem terus, mau kejadian kemarin terulang lagi. Itu lagi ngapain pakai sweater, malu? Tanya Arka Syara yang menunjuk sweater oversize yang baru saja dipakai Syara. Syara menoleh. Lo mau gue keluar dengan keadaan yang memalukan? Nggak sadar apa yang lo lakuin kemarin gimana? Ucapnya. Arka memalingkan wajahnya. Jujur saja ia saat ini merasa bersalah telah membuat gadisnya menderita seperti ini. Maaf, ucap Arka. Buat apa? Tanya Syara. Buat semuanya. Maaf gue udah bentak lo kemarin. Maaf gue udah kejadian juga kan. Gak usah minta maaf ke. Lo berhak ambil itu. Gue istri lo dan lo suami gue. Lo berhak atas gue. Katanya pengen banget punya Arka kecil. Potong Syara, kemudian gadis itu menghela nafasnya dengan perlahan, mencoba menerima semuanya. Gak marah? Tanya Arka sembari menatap teduh di hadapannya ini. Syara menggelengkan kepalanya. Enggak, buat apa? Cuman kesel dikit doang. Arka menyentil dahi Syara. Sama aja. Keluar sana, aku mau parkiran mobil dulu. Lo gak bolos kan? Tanya Syara menatap Arka dengan curiga. Arka menggeleng sebagai jawaban. Sungguh ia sudah tobat dari itu semua. Ia ingin memperbaiki semuanya. Selebihnya hitungan bulan lagi ia akan lulus. Syara tersenyum lebar. Tangannya menekan tak rambutnya agar lehernya sepenuhnya tertutupi. Kemudian ia memegang knop mobil, hendak membuka pintu mobil Arka. Namun ia urungkan niatnya, merasa ada sesuatu yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan? Tanya Arka. Ada. Syara mengeluarkan tangannya. Arka yang belum paham hanya menatap punggung tangan Syara yang terjulur di hadapannya. Mau ngapain? Mau minta duit? Bentar, kata Arka. Cowok itu hendak mengambil uang dari dalam saku celananya, namun ia urungkan saat tangannya dicekel oleh tangan nantik milik Syara. Tangan nantik milik istrinya. Bukan itu. Terus? Tanya Arka dengan dahi yang berkarut bingung. Dengan kemas Syara menarik telapak tangan Arka, kemudian menempelkan punggung tangan kekar itu pada bibirnya. Biar berkah, ucap Syara. Arka tergagah gemas, tangannya terangkat mengacak-ngacak rambut Syara. Kemudian tangannya menarik tubuh Syara untuk mendekat ke arahnya. Gue lupa kalau belum dapet ini, ucapnya sambil mengunci pipi Syara sebelah kanan. Oh my god, ini leher lo kenapa, Pak? Pakai G, diakhiri suara pelan dari bibirnya. Cengiran Askia tunjukkan, kemudian menggaruk tenggorokannya tidak gatal. Itu leher lo kenapa? Habis kerokan nih, Syar. Kalau gue jawab iya, lo bakal percaya nggak? Tanya Syara menutup kembali sweaternya yang habis diperantal oleh G. Gak sih, mana mungkin kerokan bentuknya bulat-bulat gitu. Lo pasti dianuin sama Arka ya. G menunjukkan Syara dengan tatapan memicin. Gila sih, parah. Ganas juga sih Arka. Syara menghela napasnya lelah, menolehkan kepalanya ke samping kanan, di mana punya siswa yang menoleh ke arahnya akibat ucapan G yang tidak lewat santai. Lo ngomong lagi, gue lepas lidah lo, Ge. Bisa pelan gak sih? Lo mau gue jadi cibiran di sini? Tukas Syara. Tapi itu beneran perbuatan Arka? Tanya Ge menunjuk ke arah leher Syara yang tertutupi rambut. Ya enggak, elak Syara cepat, kemudian melingkan wajahnya. Tanpa lo jawab, gue udah tahu jawabannya. Siapa lagi kalau bukan karena Arka? Gak mungkin kerokan kayak gitu bentukannya, digigit nyamuk. Nyamuk mana yang gigit sampai segitu gedenya? Yang ada mati duluan loh. Syara membelatkan matanya. Bilang apa lo? Kemering sebelah akibat citakannya yang menyapa ubun-ubunnya. Wah, ponakan gue coming soon. Bentar lagi gue jadi auntie. Lebay, mustahil gue bisa hamil cuma satu kali, lakuin aja. Gak ada yang gak mungkin, Syara. Siapa tahu kalian berdua tokcer, jadi bisa cepat punya punya anaknya, kata Syara. G berdaham, kemudian menggeser tempat duduknya mendekati Syara. By the way, gimana rasanya, Syar? Tanya G sembari menaik turunkan alisnya menggoda Syara. Rasain sendiri aja sana sama Johan. G melebarkan bola matanya. Gila lo anjing. Timang, anakku sayang. Johnson, ayo tidur dong. Dari semalam merawal terus, dikasih susu juga gak mau. Udah tahu papi udah masih aja ngerepotin. Dari tadi Siko tidak lepas dari monyetnya yang bernama Johnson, yang katanya juga lagi rawal-rawalnya. Jangan mentap Siko cici. Istighfar, malu-malu punya anak sedengaya lo. Sirik aja yang belum punya anak, cipri Siko. Bara sekarang jadi buronan, kalian tahu nggak? Ucap Andre tak luput dari buku yang dipegang. Buronan, yang bener aja lo. Kemarin aja aku masih lihat dia di mall sama Panji, ucap Johan. Dia jadi buronan karena udah bunuh 2 orang yang habis dibegal di jalanan. Untung ada CCTV, jadi polisi mudah dapat nemuin identitas Bara. Timbal Arka menyesap kopi yang tinggal setengah.
Gila parah memang, kenapa nggak dihukum mati aja coba? Si Aldi juga tolol banget milih ketua kayak gitu, ujar Johan. Udahlah, yang penting dia nggak gangguin kita lagi. Timbal elang, kemudian cowok itu mengambil bandul kunci motornya motif Doraemon. Udah gue bilang jangan suka sama dia kan. Udah gue bilang jangan suka sama dunia kartun lang. Gue kemarin udah kirim link di WA lo kan. Udah lo tonton belum? Tanya Johan menyaut kunci berbandul Doraemon itu dari tangan elang. Udah gue tonton sampai kedengaran dari luar. Tapi gue denger bang, HP gue dibanting sama ATM gue disita. Babi lo bang. Maki elang melempar kotak ale-ale pada wajah Johan. Johan tertawa keras. Tanya tidak menyadari ketika sahabatnya menatapnya tanpa tatapan horor. Jauh-jauh hari Arga sudah memperingati Johan agar tidak mengotori otak elang, tapi tetap saja ngeyel. Johan menghentikan tawanya saat menyadari ketika temannya menatapnya dengan tajam. Loh Silang, ngomong jangan keras-keras, biarin ini jadi rahasia kita berdua. Elang menghentikan baunya acuh menyambar rubik milik Arga, kemudian cowok itu pangit dari duduknya. Sebelum benar-benar cowok polos itu melenggang pergi dari kantin, terlebih dahulu ia mengucapkan kalimat yang membuat Arga dekat temannya ingin melempar Johan ke kandang buaya. Bang, nanti malam share lagi videonya di Instagram gue ya. Johan anjing. Maki Arga, Siko, dan Andre secara serempak. Johan tertawa setan. Berhasil misinya menodai otak elang. Siko bangkit dari duduknya dengan tergesa-gesa. Kenapa lo? Tanya Johan. Siko mengelengkan kepalanya kuat, matanya bergulir mencari siapa yang akan diberikan amanah hingga matanya berhenti pada Arga. Arga, gue titip Johnson bentar ya, gue urusan bentar. Tanpa menunggu persetujuan dari sang empu, Siko ngajar duluan menuju ruang BK. Mereka yakin hari ini Siko buat masalah, apalagi jika bukan dirinya bawa monyet sialan. Maki Arga melompat ijazah dan menyetodai monyet itu. Arga terdiam saat merasakan celananya basah. Tony ketebahan air minum atau ke bakso. Arga menolehkan kepalanya ke bawah, menghela nafasnya, kemudian mengangkat kepalanya lagi. Coba itu meminjamkan matanya sejenak. Kemudian tersenyum paksa. Sih kau monyet ngompol anjing. Gadis berambut sepunggung itu dengan telaten memotong kuku kaki milik suaminya, menahan napasnya sabar saat cowok itu kentut dengan tidak sopannya. Syirah mengumpulkan kaki. Sampahnya dikumpulin, jangan dibuang di lantai, tergur Syirah saat terkembang kulit kuat di lantai. Iya sayang, iya. Arga masih mengenakan seragam sekolahnya. Untuk di celananya sudah ia ganti. Ia tidak merutuki Siko habis-habisan. Gara-gara monyetnya mengencingi dirinya, Arga melempar padaku wajah yang bertulisan ribu itu ke bawah dan menyaut potongan kuku dari tangan Syirah, kemudian menaruhnya di atas meja. Cowok itu mengangkat tubuh Syirah, kemudian menodongnya di depan tubuhnya, mengapit kedua kaki dan kaki kekarnya. Mengapit kedua kaki itu dengan kaki kakinya. Jangan mulai Kak, gue capek banget. Tegur Syirah membiarkan cowok itu berbuat semuanya. Udah makan belum tadi? Tanya Arga membenarkan rambut Syirah yang terlepas dari jabitan rambutnya. Cantik banget sih. Makasih, gue emang cantik Kak. Baru nyadar jepit rambutnya yang cantik, ucap Arga menahan tawanya Syirah menengah sebel. Kemudian menendang-nendang kecil kaki Arga. Kalau orangnya lebih cantik banget malah. Sini ngadep sini. Teteh Arga. Syirah sudah memutar kepalanya ke samping, dan begitu ia mendapat wajah Arga di sampingnya tangan kekar dan nakal itu mau menguyul pipi Syirah dengan kuat. Au, gemesin banget anaknya Rudy. Syirah melebarkan matanya untuk kedua kalinya. Arga memanggil ayahnya dengan sebutan nama. Kasihan pipinya merah. Sakit gak? Tanya Arga sembari mengusap pipi lembut itu dengan jemari tangannya. Syirah hanya diam saja membiarkan Arga berbuat semuanya. Dia sudah terlalu lelah meladeni cowok ini. Apalagi suaminya ini sangat jahil. Arga menyandarkan tubuhnya pada punggung sofa, membiarkan Syirah juga berbuat semaunya, mengeliti kaki Arga, bahkan mencabut bulu kaki Arga. Arga terjangkit kaget lantaran bulu kakinya begitu kuat dicabut oleh jemari lentik milik Syirah. Sakit Syirah. Kemudian jemari cowok itu mengusap leher kencang milik Syirah. Masih ada bekas-bekas yang diciptain Arga di sana. Banyak banget ini gue yang bikin. Iyalah, siapa lagi? Sakit tahu nggak kira-kira cari orang ngaji Syirah. Arga menegakkan tubuhnya kembali, menumpukan dagunya di bahu Syirah. Tangan kekar itu menyelinap pada perut atas Syirah.
Wanita itu hanya menatap Arga dengan datar, menahan reaksi geli saat cowok itu mengusap perutnya. Geli, Arga, mau ngapain sih? Bentar sayang. Arga mengusap pelan perut rata Syera, menepuknya dengan pelan, dan kembali mengusapnya dengan lembut. Cepat muncul jagoan papa. Nah, gimana? Gimana dengan hari ini? Gimana dengan Arga? Buat kalian, jangan lupa buat kunjungi ceritanya Kak Papai, yaitu yang Arkantara, terus vote dan baca langsung, oke? Mendukung penulis-penulis. Dan buat kalian yang mau cerita-cerita baru yang pengen aku bacain, klik di kolom komentar, tulis penulis sama judulnya, oke? Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan see you next time. Love you all. Bye bye.